Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Diva Larasati, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah linguistik umum. Materi yang pertama yaitu tentang bahasa sebagai sistem. Artinya, bahasa terdiri atas unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur bersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan sebagai sebuah sistem sekaligus bersifat sistematis. Materi yang kedua yaitu tentang bahasa sebagai lambang. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujaran. Lambang itu mengacu pada suatu pengertian, konsep, ide, atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Materi yang ketiga yaitu tentang bahasa sebagai bunyi. Bahasa adalah sistem dan bahasa adalah lambang, maka bahasa adalah bunyi. Maka seluruhnya dapat diartikan bahwa bahasa adalah sistem lambang dan bunyi. Jadi sistem bahasa itu berupa lambang yang diwujudkannya berupa bunyi. Secara teknis, menurut Tridaksa, bunyi adalah kesan dan pusat saraf sebagai sebab dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Bunyi bisa bersumber dari gesekan atau benturan benda-benda alat suara pada binatang dan manusia. Materi yang keempat yaitu tentang bahasa itu bermakna. Bahasa bermakna karena bahasa sendiri menyampaikan kata dan setiap kata berkaitan pada makna. Selain itu, bahasa juga bermakna dalam artian meninggalkan makna tersendiri baik bagi pendengar maupun penutur. Karena bahasa mampu membangun emosi di antara keduanya. Materi yang kelima yaitu tentang bahasa itu arbiter. Bahasa itu bersifat arbiter atau mana suka. Maksudnya adalah bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkan. Materi yang keenam yaitu tentang bahasa itu konvensional. Bersifat konvensional dapat diartikan sebagai satu pandangan atau anggapan bahwa kata-kata sebagai penanda tidak memiliki hubungan intrinsik atau inherent dengan objek, tetapi berdasarkan kebiasaan, kesepakatan, atau persetujuan yang didahului pembentukan secara arbiter. Materi yang ketujuh yaitu tentang bahasa itu produktif. Bahasa produktif adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau gagasan baik secara tertulis ataupun lisan. Yang termasuk dalam keterampilan bahasa produktif adalah kegiatan menulis dan kegiatan berbicara. Materi yang kedelapan yaitu tentang bahasa itu unik. Artinya memiliki ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki orang lain. Maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ciri khas ini bisa menyangkut bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Materi yang kesembilan yaitu tentang bahasa itu universal. Bahasa bersifat universal adalah bahasa tersebut dapat dimengerti secara global dan menyeluruh, mempunyai arti sama, dan poin yang penting adalah bahasa itu bisa dipakai dimanapun berada karena acuannya baku, baik arti maupun lafalnya. Materi yang ke-10 yaitu tentang bahasa itu dinamis. Bahasa bersifat dinamis, terus-menerus mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan tersebut dapat terjadi pada semua tataran, baik fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, maupun leksikon. Materi yang ke-11 yaitu tentang bahasa itu bervariasi. Anggota masyarakat biasanya terdiri dari beberapa orang dengan berbagai status sosial dan latar belakang yang tidak sama. Karena perbedaan tersebut, maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Materi yang ke-12 yaitu tentang bahasa itu manusiawi. Bahasa manusiawi artinya hanya manusia saja yang bisa memiliki dan mengembangkannya. Bahasa manusia juga digunakan sebagai media untuk berkomunikasi. Selain manusia, hewan dan tumbuhan tidak mampu untuk membuat bahasa atau memakai bahasa. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.